Guys, aku ada pertanyaan random nih. Apa emang? Kalian lebih milih ideologi fasisme atau ideologi konservatisme? Emangnya ada ideologi itu? Ada lah kayaknya, aku nggak tahu. Enggak, serius, kasih tahu dong. Nah, jadi ideologi fasisme itu adalah paham politik yang mempunyai kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Nah, paham ini tuh biasanya sikap nasionalisme yang berlebihan ataupun tergolong radikal ideologi nasionalis yang menganut politik otoriter. Jadi otoriter itu adalah suatu pemerintahan yang mempunyai kekuasaan penuh dalam nasional. Nah, sedangkan ideologi konservatif itu lebih mengutamakan hal-hal yang secara historis daripada hal-hal abstrak dan ideal. Konservatif itu juga lebih mengutamakan tradisi, generasi, dan perubahan secara total. Oke, kalau gitu bang ideologi lain selain Pancasila terus beda nggak? Aku tahu cuma ideologi Pancasila. Ya, kalian ketiga udah tahu. Jadi kalian pilih yang mana? Ideologi fasisme, konservatisme, apa itu? Itu sejenis hewan atau tumbuhan? Yaudah teman-teman, daripada pusing-pusing lagi, yuk kita saksikan penjelasan perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi fasisme dan juga konservatisme. Yuk kita saksikan penjelasan perbedaan ideologi dari kelas 11 MIPA 2 kelompok 3. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Keisha Yuli Meilani. Saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya di pembelajaran PPKN, yaitu mengenai tentang definisi fasisme dan ciri-ciri fasisme. Di balik dari kata fasisme, definisi fasisme yaitu sebuah paham politik kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Paham dalam mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Fasisme sering kita sebut sebagai nasionalisme yang berlebihan atau tergolong dengan gerakan radikal ideologi nasionalis yang menganut politik otoriter. Dengan kata lain, atau secara umum, fasisme merupakan ideologi yang dijalankan dengan absolut dan tegas, tidak percaya pada politik demokrasi dan mempercayai kepada kepemimpinan. Masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri fasisme ada 5, yaitu yang pertama, tidak percaya pada kemampuan benalar. Bagi fasisme, sifat fanatik atau dogmatik sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan. Yang kedua, ada pengingkaran derajat ketidaksamaan. Bagi fasisme, ketidaksamaan itu adalah normal. Justru karena ketidaksamaan ini bisa mendorong munculnya idealis mereka sendiri. Yang ketiga, ada rasialisme dan imperialisme. Menurut doktrin fasis, dalam suatu negara, kaum elit lebih diunggulkan dan lebih diberi dukungan lebih daripada rakyat kecil. Justru rakyat kecil yang tidak diberi dukungan karena tidak setara dengan kaum elit. Yang keempat ada totalitarisme. Untuk mencapai tujuannya, kaum fasisme adalah kaum total yang menyingkirkan sesuatu atau biasa kita sebut dengan kaum pinggiran. Nah, di sini dialami hanya untuk wanita yang mana ditempatkan di tempat 3K, yaitu kinder di tempat anak-anak, kunch di dapur, dan kirch di gereja. Yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu tentang pemerintahan oleh kaum elit. Di dalam prinsip fasis, pemerintahan harus dipimpin oleh kaum elit atau biasa kita sebut dengan dikelinciri
oleh kaum elit yang biasa kita sebut dengan tahu tentang masyarakat. Jika terdapat pertentangan, maka pendapat yang didapat hanya kelompok kaum elit tersebut. Hai hai hai, perkenalkan, nama saya Melisa Yulena Manik dan saya berasal dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan seputar sejarah ideologi fasisme. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih itu arti ideologi. Yuk, mari kita saksikan sama-sama. Ideologi merupakan pandangan menyeluruh sebagai cara memandang segala sesuatu, akal sehat, atau serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat yang lebih banyak kepada seluruh anggota masyarakat. Nah, banyak nih ideologi yang terkenal di dunia yang konsep dan sistemnya telah berpengaruh terhadap kehidupan sejarah. Contohnya yaitu ideologi fasisme dan ideologi konservatisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan ideologi fasisme, yaitu mengenai sejarah bagaimana sih ideologi fasisme itu terjadi, siapa yang mencetuskan, dan kapan ideologi itu digunakan oleh masyarakat yang ada di sini. Nah, sebelum masuk ke sejarah ideologi fasisme, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu arti dari ideologi fasisme. Fasisme atau fascism ataupun fascismo berasal dari kata Latin yaitu fasces, yang merupakan simbol otoritas hakim sipil pada masa Romawi kuno dengan wujud serumpun batang yang diikatkan kapak. Secara etimologi, fasis dapat diartikan sebagai kejayaan. Nah, begitu sedikit pengertian dari ideologi fasisme, kita lanjut ke sejarah ideologi fasisme. Istilah fasisme pertama kali digunakan di Italia oleh pemerintahan pimpinan Benito Mussolini yang menjabat sebagai Perdana Menteri sejak tahun 1922 hingga 1943. Pada 1921, Mussolini mendirikan Partito Nazionale Fascista atau PFN, ataupun dalam bahasa Indonesianya disebut Partai Fasis Nasional, dan menempat posisi sebagai Dux Fascism atau pemimpin fasisme. Nah, sebagai ilmu kepada teman-teman, paham fasisme dan komunisme adalah dua gejala dari penyakit yang sama. Keduanya sering dikelompokkan sebagai sistem totaliter. Keduanya tersebut sama dalam hal pemerintahan, yaitu kediktatoran satu partai. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua, pada tahun 1939 sampai 1945, fasisme ini semakin menguat. Ada Italia, Jerman, dan Jepang yang ingin meluaskan pengaruh ekstra nasionalisme. Usai Perang Dunia Kedua, ideologi fasisme seakan-akan berakhir, tetapi sebenarnya tidak demikian, teman-teman. Fasisme muncul dengan pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter. Kediktatoran partai tunggal yang bersifat ultranasionalis, rasis, militeris, dan imperialis. Fasisme ini muncul di masyarakat pasca demokrasi dan pasca industri. Fasisme ada di negara yang memiliki pengalaman demokrasi. Semakin keras pola kepemimpinan suatu negara fasis, semakin besar pula dukungan yang didapatnya. Meskipun fasisme bukan merupakan akibat langsung dari depresi ekonomi, sebagaimana teori Marxisme, tetapi jelas kaum fasis memanfaatkan hal itu, teman-teman. Banyaknya angka pengangguran akibat depresi melahirkan kelompok yang secara psikologis menganggap dirinya tidak berguna dan diabaikan, sehingga mereka merasa dimiliki. Dengan modal inilah, fasisme memperoleh dukungan dari rakyat yang bisa di bawah. Nah, sudah tahu belum sejarah dari ideologi fasisme? Sekarang kita lanjut untuk mengenai ideologi konservatisme. Sekian penjelasan dari saya, Melisa Yulena Manik. Stay healthy and bye-bye.
Nah, dapat kita ketahui konservatisme artinya adalah sebuah filsafat politik mendukung nilai-nilai tradisional. Kemudian nama konservatisme diambil dari bahasa Latin yaitu conservare yang artinya melestarikan, menjaga dan memelihara dan lain-lain. Tokoh pertama yaitu Samuel Francis. Samuel Francis mendefinisikan konservatisme sebagai bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu, ungkapan-ungkapan keberadaannya dilembagakan dan diketahui. Yang kedua, Roger Scruton yang mendefinisikan konservatisme sebagai pelestarian ekologi, sosial, dan politik penunjangan yang tujuannya mempertahankan suatu organisme sosial di muka bumi. Yang ketiga, Andre Heywood yang mendefinisikan konservatisme sebagai serangkaian keyakinan atau prinsip, yaitu ada 5 keyakinan. Yang pertama adalah tradisi, ketidaksempurnaan, masyarakat organik, otoritas atau hierarki, dan juga properti. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa definisi konservatisme dari 3 tokoh, kemudian kita lanjut ke ciri-ciri konservatisme. Yang pertama adalah konservasi tradisi. Nah, yang pada konservasi tradisi kita harus mengetahui pentingnya mempertahankan dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai tradisi dan institusi. Kemudian yang kedua adalah perubahan yang lambat. Nah, pada perubahan konservatisme dilakukan secara bertahap, yaitu dari diastis ke revolusioner. Ketiga adalah otoritas atau hierarki yang artinya mendukung kebenaran struktur sosial yang lebih mapan. Kemudian yang keempat adalah individualisme yang terbatas. Nah, pada konservatisme itu menekankan ke kolektif bukan individualisme orang-orang. Yang kelima adalah konservatif dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, mendukung pasar bebas dan campur tangan pemerintah adalah tujuan konservatisme. Kemudian ada yang keenam adalah anti revolusi. Anti revolusi maksudnya pemerintah menentang perubahan sosial dan ekonomi serta revolusioner. Yang ketujuh yaitu nasionalisme dan patriotisme, yaitu artinya memprioritaskan kepentingan dan keutuhan sebuah negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari. Di sini saya akan menjelaskan sejarah mengenai ideologi konservatisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyebutkan juga tentang contoh-contoh dari negara menganut ideologinya, tokoh-tokohnya siapa saja, dan juga seperti istilahnya, pencetusnya, dan lain sebagainya. Pada akhir abad ke-18, yaitu pada masa revolusi Prancis di tahun 1789, konservatisme itu muncul sebagai sikap dan gerakan politik yang berbeda. Istilah penggunaan dari konservatisme juga diperkenalkan yaitu setelah tahun 1815, setelah Wangsa Bourbon, monarki Bourbon di Prancis sudah dipulihkan. Jadi bisa dibilang orang-orang yang berpandangan atau memiliki sikap gerakan politik konservatisme itu adalah orang yang mendukung monarki Prancis dan kontra terhadap revolusi Prancis, yang dimana revolusi Prancis tersebut anti terhadap pemerintah monarki Prancis, sedangkan konservatisme itu mendukung monarki Prancis. Istilah konservatisme itu mulai digunakan yaitu seperti pada tahun 1830, yaitu seorang politikus dan penulis dari Inggris yang bernama John Wilson Crocker yang menggunakan istilah konservatisme untuk menggambarkan suatu partai yang bernama Partai Tory yang ada di Inggris, yang ideologinya mungkin mirip-mirip dengan prinsip dari konservatis. Makanya dia menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan ideologi atau paham dari partai tersebut. Dan yang kedua adalah berasal dari Amerika Serikat yang namanya John C. Calhoun, yang dia merupakan pembela hak-hak yang berasal dari negara-negara bagian yang ada di Amerika Serikat, dan dia menggunakan istilah konservatif dalam
pembelaan hak-hak tersebut. Sekarang saya ingin menjelaskan salah satu tokoh pencetus dari konservatisme modern yang bernama Edmund Burke. Jadi si Edmund Burke ini menciptakan karya atau menulis karya buku tulisan yang berjudul Reflections on the Revolutions in France, yaitu pada tahun 1790. Yang dimana pada karya ini dia itu mengekspresikan, menggambarkan penolakan dari kaum konservatif terhadap revolusi Prancis yang sedang berlangsung di Prancis pada kala itu, yang dimana bagi mereka para kaum konservatif, revolusi Prancis itu adalah revolusi yang menggunakan metode kekerasan dan metode yang tidak tradisional, yang membuat revolusi ini lebih mencabut akar lebih besar daripada cita-cita pembebasan. Jadi maksud mereka itu tidak suka dengan metode revolusi Prancis, metode yang digunakan oleh para kaum revolusioner, dan mereka itu, yaitu para kaum konservatif, lebih pro pada parlemen atau pro pemerintah monarki Prancis pada kala itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan contoh-contoh dari negara yang menganut ideologi konservatisme. Jadi yang pertama adalah Hungaria, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Jepang, yang keempat adalah Iran, yang kelima adalah Israel, yang keenam adalah Polandia, yang ketujuh Rusia, yang kedelapan Singapura, dan yang terakhir adalah Korea Selatan. Ideologi Pancasila adalah pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah sebuah ideologi yang bersifat terbuka. Dalam artinya, isi dari Pancasila itu tidak bisa diubah-ubah kecuali pada perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika disepakati dengan secara bersama-sama. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari ideologi Pancasila, ada 8, yaitu nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa dengan agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua itu berasal dari falsafah, artinya Pancasila itu mempunyai pandangan hidup, tujuan, cita-cita yang berasal dari kekayaan moral, rohani, serta budaya. Yang ketiga itu berlandaskan hukum, yang dimana negara kita saat ini mempunyai penyelenggaraan pemerintahan hukum yang dimana kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada di dalam negara. Yang keempat itu ada demokratis, yang dimana ideologi Pancasila menekankan bahwa pemerintahan Indonesia itu di bawah persetujuan rakyat. Yang kelima itu berdasarkan sejarah, yang dimana negara kita ini mempunyai cerita panjang bagi Indonesia yang diakui oleh dunia sesuai dengan pengalaman. Nomor 6 itu kreatif dinamis, yang dimana ideologi Pancasila itu menyuruh kita untuk kreatif, dinamis dalam menerapkan nilai Pancasila. Nomor 7 itu tidak operasional, yang dimana ideologi Pancasila menyuruh kita untuk tidak beroperasional. Yang ke-8 itu terbentuk dari pikiran. Pancasila itu dilahirkan sesuai dengan keinginan bangsa tanpa adanya campur tangan manusia dengan ataupun paksaan dari orang lain. Sejarah hari lahir Pancasila berawal dari peristiwa Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI yang digelar pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI yang berlangsung di Gedung Chua Sangiin atau kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila itu, para tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Barulah pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara yang diberi nama Pancasila, yang artinya Panca artinya 5 dan Sila artinya prinsip atau asas. Kelima dasar yang disampaikan Soekarno untuk negara Indonesia mengandung prinsip kebangsaan, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Menindaklanjuti rumusan Pancasila yang digagas oleh Soekarno tersebut, panitia BPUPKI membentuk panitia yang lebih kecil dan disebut Panitia 9, yang diisi oleh 9 nama orang-orang pilihan untuk menyempurnakan isi Pancasila. Mereka adalah Ir. Soekarno,
Muhammad Hatta, Agus Salim, Muhammad Yamin, Abi Kusno Jokro Sujoso, Wahid Hasim, Mr. A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, serta Abdul Qahar Muzakir. Kesembilan tokoh itu kemudian merumuskan isi Pancasila yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 menjadi seperti berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, Panitia Pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melanggar sidang pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini dihapus sebagai kalimat dalam Piagam Jakarta. Penghapusan ini didasari oleh pandangan sejumlah pihak yang menilai bahwa isi Pancasila terlalu berasaskan Islam padahal Indonesia terdiri dari berbagai agama. Asal-usul tersebut, para tokoh sepakat mengubah rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta demi terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga isi Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.